Di sini disebut Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Abi Hamzah pernah berkata kepadaku seorang arifin, seorang wali min auliyaillah, bahwasanya pembacaan kitab Sahih Bukhari jika dibaca di waktu kesulitan, Allah akan memberi kelapangan. Mudah-mudahan ya. Sekarang ini umat Islam di Indonesia semuanya merasakan kesulitan karena dampak dari pandemi corona, sehingga aktivitas ibadah, aktivitas bekerja semuanya mengalami kesulitan. Maka kita berdoa mudah-mudahan pembacaan kitab Bukhari ini bisa melepaskan kita semua dari kesulitan, baik kesulitan yang duniawi atau kesulitan ukhrawi. Dan juga kitab Bukhari ini tidak dibawa di satu kendaraan tersebut akan tenggelam. Kalau dibawa di kapal, perahu, nggak akan tenggelam. Dan juga disebut di sini kitab Bukhari itu bisa untuk mendatangkan hujan kalau sedang dalam keadaan musim kemarau. Untuk mendatangkan hujan bisa membaca kitab Bukhari. Kemudian di sini juga disebut Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu mengatakan pembacaan kitab Bukhari bisa menggerakkan rantai-rantai rahmat Allah. Kemudian di sini disebut kisah yang masyhur ketika ada pasukan Tartar yang masuk ke negeri Mesir. Para ulama cepat-cepat membaca kitab Bukhari. Ketika sebelum hatam Bukhari kurang sehari, umat Islam mendapatkan kemenangan daripada pasukan Tartar tadi. Ini luar biasa. Maka di sini ada nasihat daripada para ulama, para habaib, ketika baca kitab Bukhari ini jangan disamakan dengan kitab-kitab yang lain. Harus jaga adab dan berusaha memahami apa yang disampaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan di sini disebut wajib bagi setiap orang beriman ketika disebut nama Rasulullah SAW hendaknya dia khusyuk dan dia banyak diam daripada bergerak, seakan-akan Nabi SAW ada di hadapannya. Di istihdar, dibayangkan Rasulullah SAW itu hadir dan menyampaikan sabdanya. Bagaimana posisi kita ketika Rasulullah SAW ada di hadapan kita, menyampaikan hadisnya?
Ibn Sirin itu adalah orang yang suka bergurau. Ada Imam Ibn Sirin, seorang tabi'in. Beliau orang yang murah senyum, suka bergurau. Tapi khusus ketika disebut hadis Rasulullah SAW, beliau diam, beliau menundukkan kepala. Bahkan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sakah radhiyallahu anhu mengatakan, termasuk cara memuliakan syiar Allah di bulan Rajab yaitu dengan membaca kitab Bukhari. Kalau kita sudah menghormati syiar Allah di bulan Rajab dengan membaca kitab Bukhari, maka kita telah benar-benar menghormati bulan Rajab. Kalau kita sudah menghormati bulan Rajab, Allah akan memudahkan bagi kita untuk bisa menghadapi bulan Sya'ban, sehingga kita bisa beribadah baik di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang bisa maksimal beribadah di bulan Sya'ban, maka dia akan mudah beribadah di bulan Ramadan. Jadi intinya setiap ibadah itu ada muqaddimahnya, ada pendahuluannya. Kalau pendahuluannya sudah baik, nah, seterusnya pertengahannya, akhirannya biasanya baik. Bahkan sholat saja, sholat khusyuk itu bukan ketika waktu takbir kita paksakan khusyuk. Umumnya kan begitu, umumnya orang kalau kepingin khusyuk itu waktu takbir itu dimaksimalkan. Takbir dimaksimalkan untuk khusyuk, kan begitu. Padahal khusyuk itu tergantung awalnya, pendahuluannya, muqaddimahnya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya begini, khusyuk itu bisa diraih kalau kita khusyuk dari awal. Contohnya begini, waktu sholat, nah kita dari wudu kita khusyuk, kita taubat, kita hilangkan pikiran dunia. Jadi kalau sudah wudu itu sudah hilangkan pikiran-pikiran dunia, taubat dari segala dosa, sebagaimana basuh badan ini zahirnya kita bersihkan dari kotoran, batin kita juga kita bersihkan dari dosa. Waktu wudu sudah khusyuk. Jelas dari sini ya? Pikiran duniawi sudah dihilangkan. Nah ini khusyuk waktu wudu, terus dibawa sampai ke masjid atau musola. Kemudian nunggu sholat dalam keadaan ibadah khusyuk. Sholatnya di situ bisa khusyuk, karena dari awal sudah disetting, sudah dipersiapkan. Jelas saja. Lah ini wudunya sendiri saya gak karu-karuan, saya mikir dunia, saya gak tobat, saya bicara-bicara, habis wudu kadang-kadang masih ngobrol-ngobrol urusan dunia, tik komat baru cepet-cepetan sholat, terus minta khusyuk, kok enak, kan gitu, minta khusyuk seketika, gak bisa, harus ada muqaddimahnya, harus ada persiapannya, gak bisa tiba-tiba saja langsung khusyuk. Kadang ada yang lucu, sambil nunggu qomat, biasanya sholat Jumat itu biasanya, sambil nunggu qomat rokokan dulu, ya. Jadi nggak mau masuk masjid, ngentekno rokok di me, terus qomat sholat. Nah ini mau khusyuk dapat dari mana? Ya nggak mungkin masih takbirnya dia ngangkat tangan ping 100 ya tak ada khusyuk. Hadirkan beribu-ribu kali nggak bakal hadir. Ada proses.
Nah, begitu juga puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan terlihat dari mana kita di bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab kita sudah mulai latihan melawan nafsu, latihan baca Al-Quran, ya, latihan puasa di bulan Rajab, sudah mempersiapkan diri maksud saya, mulai meninggalkan kesibukan, mulai meninggalkan maksiat di bulan Rajab. Nah, Sya'ban semakin mudah, Ramadan jadi klimaksnya, jadi puncaknya, kita bisa khusyuk, kita bisa mudah dalam ibadah karena sudah terlatih dari Rajab. Jelas di sini ya. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Muhammad bin Hadi As-Saqqaf. Makanya ada orang berhayal jadi wali seketika, bisa hilang cinta dunia seketika, bisa melawan nafsu seketika. Wah, tidak bisa. Semua itu butuh proses. Butuh apa? Proses. Jadi dilatih dulu. Sekarang kita harus check up dulu. Apa maksud saya check up ya? Check up ini periksa kita ini posisi sehat apa sakit. Ya. Kalau sudah posisi kita ternyata sakit, ya, kita posisi sakit, maka jangan niru orang normal. Jangan niru orang normal. Wah, saya makan sehari 3 kali. Saya mau makan apa namanya ini? Durian. Saya mau makan durian. Loh, nggak boleh kamu. Loh, itu boleh. Orang lain boleh makan durian, masa saya nggak boleh? Oh, beda, kamu sakit. Ada sebagian orang itu niru-niru wali, niru sing enak-enak itu. Waliku rokokan. Waliku sembayang wajib tok, sunnah ndak sembayang. Lho, iku wong normal. Nek sampean iki posisi loro. Ya. Kalau posisi normal ya. Posisi normal, ya. Salat 5 waktu enggak apa-apa. Nanti ada hadisnya, seorang badui datang ke Nabi, "Wahai Rasulullah, apa kewajiban saya?" Kata Nabi, "Salat 5 waktu." Apa ada yang lain? Ada sholat yang lain? Kata Nabi, ada tapi sunnah. Oh enggak, saya tidak mau, saya mau yang wajib dok. Kata badui tadi ini. Terus kewajiban apa yang lain? Puasa di bulan Ramadan. Ada puasa yang lain yang wajib? Tidak ada, Ramadan saja. Kecuali kamu mau sunnah. Saya tidak mau sunnah. Saya mau yang wajib saja. Begitu juga zakat begitu. Terus si badui itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, wallahi la azidu ala hadha wa la angkus." Demi Allah, saya enggak mau nambahi ibadah saya. Tapi juga saya enggak mau ngurangi. Pas pokoknya wis. Jadi sholatnya ya tambah sunnah, enggak gelem aku sunnah. Puasanya juga enggak mau saya sunnah. Saya enggak mau nambahi, saya juga enggak mau ngurangi. Nah, ketika orang ini pergi, Nabi mengatakan aflaha in sodak, dia akan beruntung kalau dia sungguh-sungguh melaksanakan yang diomongkan tadi. Kan ada riwayat mengatakan bi abi dakhalal jannah in sodak, dia akan masuk surga kalau dia sungguh-sungguh, dia jujur. Kayaknya berarti menunjukkan bahwasanya
Yang wajib-wajib saja ya bisa masuk surga orang. Begitu juga makan macam-macam, makan enak-enak lah. Kalau orang normal nggak apa-apa. Normal maksud saya dari kategori bukan medis ya, kategori jiwanya, nafsunya. Orang normal itu jiwanya itu terkendali. Dia bisa mengendalikan. Kalau dia udah kenyang, dia akan berhenti nggak makan. Itu normal. Makan ketika lapar. Makan ketika lapar. Kalau udah makan, nggak sampai kenyang. Itu dia bisa mengendalikan. Kemudian dia juga bisa mengendalikan antara makan untuk supaya bisa hidup dengan makan untuk supaya enak mulutnya. Beda loh ini ya. Kalau sekedar untuk bisa hidup ya makan seadanya, nggak warna-warni, nggak. Bagi dia sama saja, antara kambing sama tempe sama. Karena dia pokoknya makan itu supaya bisa hidup, bisa ibadah. Dengan orang yang makan dengan dinikmati, nyari yang jenis ini, jenis itu, yang warna ini, warna itu, rasa ini, rasa itu, terus ini digabungkan. Kalau ini dikasih kecap, dikasih ini tambah enak. Itu beda. Orang yang jiwanya, nafsunya terkendali, normal, dia itu makan bisa ngukur, bisa mengendalikan. Kapan dia makan, kapan dia berhenti. Mana makanan yang diperlukan untuk kebutuhan hidup, mana yang tidak. Itu normal. Jelas saya. Bagi orang yang seperti ini, punya jiwa seperti ini, dia nggak harus puasa. Dia nggak harus riyadhah. Makanya kita lihat biasanya ulama-ulama, wali-wali nggak riyadhah-riyadhahan, semangan saunoe, mangan biasa, muridnya sing riyadhah. Saya Abdul Qadir Jailani makan ayam, muridnya nggak boleh. Ya beda ini, karena si Syekh Abdul Qadir Jailani sudah normal, jiwanya, nafsunya sudah terkendali. Si murid perlu dilatih. Antara al-ju' wa shiba, ini kata Imam Ghazali, sama-sama nggak baik. Sama-sama nggak baik. Shiba itu memberatkan orang dari ibadah, betul kan? Orang kalau kenyang berat untuk ibadah. Ju', lapar juga nggak bisa bangun. Itu kira kalau ju' terus ibadahnya semakin banyak, enggak, rong rakaat terus loyo sampean. Sulit untuk ibadah juga. Juga merepotkan. Jadi sama-sama enggak baik kata Imam Ghazali. Yang baik itu yang tengah-tengah. Seperti malaikat. Malaikat itu bagaimana? Malaikat itu enggak pernah kenyang, juga enggak pernah lapar. Apa pernah malaikat kenyang? Enggak pernah. Apa pernah malaikat lapar? Enggak pernah. Karena mereka enggak makan. Hak manusia juga begitu. Yang paling baik itu kalau niru malaikat, dia enggak pernah kenyang, dia juga enggak pernah lapar. Bagaimana maksudnya? Ya tadi itu. Ketika lapar langsung diisi supaya enggak lapar, ya. Kemudian ketika mengisi, ketika makan nggak sampai kenyang. Ada di Burdah itu apa itu yang wahsyad dasa min ju'in wa min sibain wa rubbama hasadin salum min at-ta'am. Kadang-kadang lapar itu lebih buruk juga dari kenyang, lebih berbahaya dari kenyang. Kadang orang bisa jual agama gara-gara lapar, betul nggak? Masuk Kristen gara-gara mie 1 dus.
Mie satu kardus. Misionaris datang mendakwahkan ajaran Kristen di satu pelosok yang mana mereka ekonomi terbatas, makanan nggak ada, ditawari kasih beras, kasih mie, masuk Kristen. Gara-gara lapar. Ya kan? Gara-gara orang nyuri, gara-gara apa? Lapar. Ini juga bahaya, lapar. Kenyang juga bahaya. Yang pas tadi itu nggak lapar juga nggak kenyang, seperti para malaikat. Jadi ketika terasa lapar diisi supaya nggak sampai lapar, supaya dia kuat ibadah. Kemudian ketika makan juga nggak terlalu banyak sehingga dia berat untuk ibadah. Tapi kata Imam Ghazali, ini bagi orang normal. Sampai ojok ini, wah enak iki, cocok iki. Iki cocok iki, diamalno paling ini iki. Pokoke ndak atik poso wis. Niru malaikat wis ndak luwe ya ndak wareg. Iya, semangat tok paling ini wis. Ini bagi orang normal. Orang normal siapa? Yang tadi yang bisa mengendalikan. Tapi orang-orang yang masih nafsunya masih besar, nafsunya masih tinggi, masih liar, masih belum jinak, ini nggak bisa. Pakai cara tadi nggak bisa. Bagaimana? Dijinakkan dulu. Dijinakkan dulu nafsunya. Dengan apa? Dibuat lapar. Dibuat lapar. Paham ya? Dibuat lapar terlebih dahulu. Riyadhah terlebih dahulu. Dilatih sehingga dia bisa normal. Nah ya, dilatih supaya dia bisa normal. Bagaimana? Ya tadi itu puasa dulu. Disuruh puasa 40 hari. Kemudian ada yang riyadhahnya tidak mau makan nasi, ya. Ada yang riyadhahnya tidak mau minum air es selama berapa tahun, ada yang gitu. Ada yang tidak mau makan, nggak mau garam sekian tahun. Ada yang makannya cuma roti saja, nggak mau dicampur apa-apa. Ada. Itu jenis riyadhah. Jadi dipaksa, dijinakkan nafsunya supaya jadi normal. Nah, kalau sudah normal, sudah perlu riyadhah lagi, paham ya? Nggak perlu riyadhah lagi.